Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Karena itu sebelumnya mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih sekali lagi kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan terutama kembali kami diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja menerangi hati dan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, refleksi Gema kita hari ini sudah sampai di 1 Korintus 7 ayat 17 hingga 40. Saya tidak akan membacakan secara menyeluruh bagian firman Tuhan ini. Saya hanya akan membaca dari ayat 17 hingga dengan ayat yang ke-24. Bapak Ibu silakan membaca seluruhnya supaya bisa memahami apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah menaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jika engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Saudara-saudara, menghidupi panggilan sebagai orang percaya adalah hal yang mutlak dilakukan oleh setiap orang percaya. Sekalipun kita sadar betul bahwa kita tinggal di dunia, tetapi kita harus mengerti dan menyadari bahwa Allah telah memanggil kita untuk supaya kita menghidupi panggilan kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita menghidupi atau memenuhi panggilan Allah tersebut? Apakah mungkin bisa seseorang yang masih hidup di dunia dan masih terus berurusan dengan segala kepentingan yang ada di dalam duniawi ini terus menghidupi panggilan Allah? Saudara, dari dalam bagian firman Tuhan yang kita baca ini, kita dapat menemukan dengan begitu jelas bahwa itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Paulus menegaskan bahwa memenuhi panggilan Allah bukanlah persoalan lahiriah seperti bersunat atau tidak bersunat, punya status hamba atau orang merdeka, atau mungkin menikah atau tidak menikah, atau mungkin dengan berbagai perasaan sedih atau gembira yang ada di dalam ayat 30. Rasul Paulus ingin mengingatkan bahwa orang percaya harus tetap hidup seperti yang telah Tuhan tentukan baginya. Dan dalam keadaan seperti pada waktu ia pertama kali percaya kepada Tuhan. Artinya apa saudara? Artinya bahwa setiap orang percaya dapat menunjukkan imannya, yaitu melalui kesaksian hidupnya bagi Tuhan. Dengan tetap apa saudara? Tetap melakukan pekerjaan yang biasa dilakukan sebelum menjadi percaya. Contohnya saudara, jika seseorang menjadi percaya setelah menikah, dan pasangannya bukan orang yang percaya, maka dia tidak perlu bercerai atau menikah lagi dengan orang percaya supaya bisa hidup bagi Kristus atau hidup memenuhi panggilan Allah. Orang percaya tidak boleh menganggap dirinya berada di posisi yang salah atau terjebak dengan orang yang salah. Posisi saat ini justru mungkin merupakan posisi yang Tuhan inginkan agar melalui posisi itu kita memberikan satu kesempatan atau membuka satu kesempatan yang luar biasa untuk memberitakan Injil kepada pasangan yang belum percaya tadi. Orang Yahudi saudara yang telah disunat berdasarkan Taurat tidak perlu juga menghilangkan tanda sunat. Karena apa? Karena yang penting itu bukan menyediakan
atau bukan meniadakan tanda lahiriah, melainkan bagaimana pentingnya menaati semua hukum-hukum Allah, perintah Allah dengan satu dorongan, yaitu hati yang mengasihi Tuhan, hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sekalipun mungkin status sebagai hamba atau mungkin status sebagai tuan juga dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita, tidak bisa membuat seseorang menjadi lebih rendah atau lebih tinggi di hadapan Tuhan. Karena saudara, baik hamba maupun tuan itu memiliki status hamba di hadapan Tuhan, yaitu sama-sama orang berdosa yang kemudian diberikan anugerah dan diselamatkan oleh Tuhan. Seringkali saudara, kita terlalu memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan di posisi, misalnya status, tempat, waktu yang lain. Sehingga saudara, kita kehilangan peluang yang besar di mana di tempat yang saat ini kita sedang berada, kita memang dipanggil untuk menjadi berkat. Rasul Paulus mengatakan bahwa saat seseorang menjadi Kristen, ia bisa saja melanjutkan atau terus melakukan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Asalkan yang harus kita ingat bahwa pekerjaan itu bukanlah satu dosa, bukanlah satu pelanggaran, bukanlah satu bentuk kejahatan. Tetapi suatu pekerjaan yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau melalui setiap pekerjaan kita, apapun itu, asalkan berkenan di hadapan Tuhan, kita tetap betul-betul melakukannya dengan hati yang mengasihi Tuhan. Ya, supaya apa saudara? Supaya melalui setiap pekerjaan atau apapun yang kita lakukan, itu kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Untuk memperlihatkan bahwa inilah kehidupan yang berbeda ketika kita sudah diselamatkan dan ketika kita belum diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu saudara, kita tidak perlu mengubah keadaan diri kita dalam pengertian status, pekerjaan kita dan sebagainya, supaya kita seolah-olah hidup menuruti panggilan Allah. Bukan seperti itu. Hidup menuruti panggilan Allah adalah kehidupan yang senantiasa mau menaati, melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita, menikah ataupun tidak, pekerjaan apapun kita, baik kita hamba ataupun tuan, itu tidak menjadi persoalan yang besar. Tetapi yang paling utama yang Tuhan inginkan adalah bagaimana kita menghidupi kehidupan yang berkenan, memuliakan Dia di dalam seluruh kehidupan kita. Baik itu di dalam keluarga kita, di dalam segala usaha pekerjaan kita, ataupun di mana kita berada. Sebab melalui hal itulah saudara, baru nama Tuhan akan dimuliakan. Karena itu mari saudara, kita benar-benar hidup menuruti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena jelas dikatakan kita ini boleh saudara tinggal di dunia, tetapi tidak boleh memberikan hati kita, pikiran kita, jiwa kita bagi dunia ini. Kita sudah dipanggil untuk berbeda karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu saudara, kita jangan lagi mau menjadi hamba manusia, hamba dosa. Kita harus hidup menurut panggilan Allah dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, mari sungguh-sungguh hidupilah setiap panggilan kita di dalam dunia ini untuk menjadi saksi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk panggilan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadar betul bahwa Tuhan memanggil kami untuk tampil berbeda dengan dunia ini, bukan menjadi sama. Dan kami harus hidup tetap seperti sebelum kami dipanggil, agar kehidupan kami Tuhan betul-betul dapat tetap memuliakan Engkau. Karena itu ya Tuhan, tolong kami di tengah-tengah godaan tantangan yang ada di dalam dunia, kami tetap mengerti panggilan hidup kami untuk harus terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah mengingatkan kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian refleksi singkat kita, refleksi gema kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.